Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ya dalam sebuah pengacauan informasi gitu aja lah ya. Pengacauan informasi atau lebih tepatnya pengalihan isu ya. Jadi isu itu akan bisa dialihkan dengan cara membuat isu baru. Atau sebetulnya nggak harus isu baru sih. Bisa juga isu lama di blow up kembali ya, sehingga dia bisa menutupi atau mengalihkan perhatian kita dari isu-isu yang sebelumnya ya. Akhir-akhir ini kita lihat di dunia virtual, dunia maya maupun di dunia nyata ya, semua orang sirklesnya itu berpusat pada kasus ijazah palsu yang sampai sekarang juga nggak tahu jeluntrungnya mau kemana itu ya, karena kebohongan itu masih terus saja dipertahankan gitu. Seharusnya kan kalau memang itu mau diselesaikan secara baik, itu bisa dikanalisasi dalam dua perspektif. Perspektif hukum dibawa ke pengadilan. Perspektif akademis ya dibawa ke kampus, ke dalam kampus. Mau diselesaikan dengan cara yang mana supaya itu segera selesai. Kalau memang punya ya berarti kita harus ngakui oh dia punya ijazah. Gitu. Kalau enggak ya dia harus legowo. Dia memang tidak punya, dan jangan ada yang berusaha menutup-nutupi, berkolaborasi dalam kebohongan. Gitu. Ya, selama ini kan masih saling apa ya? Kalau sepak bola itu masih saling serang, saling bertahan ya. Dan sampai kapan itu akan terselesaikan? Dan akhirnya itu mengalihkan pada dua isu besar sebelumnya. Ya, tentang pagar laut, tentang mega korupsi yang kita ngeri lihatnya, Pertamina yang oplosan-oplosan itu sekarang kemana? sudah nyaris tak terdengar. Ya, kalaupun misalkan oh itu sudah jalan pengadilannya ya, misalkan dibawa ke pengadilan ya, atau proses hukumnya sudah jalan. Tapi apakah proses hukumnya itu jalan sebagaimana mestinya sampai kepada menyasar ya pelaku utamanya, aktor intelektualnya itu siapa? Jangan cari-cari yang itu sekedar bisa diselesaikan, terus ada yang dikambing hitamkan, selesai sudah. Harusnya kan dia harus masuk ke dalam intipati dari permasalahan itu. Ya. Siapa pagar laut misalkan? Siapa otak utamanya? Kan ada kolaborasi antara pengusaha ya dan kekuasaan. Itu tidak mungkin itu. Pagar laut itu kalau hanya dalam perspektif penguasa ya, penguasa saja nggak berkolaborasi dengan pengusaha ya nggak jalan itu. Sebaliknya juga kalau pengusahanya itu tidak melibatkan penguasa nggak jalan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu podo dene. Podo dene, sama-sama doyannya gitu lah ya. Baik pengusaha maupun pengusaha. Ya, baik penguasa maupun pengusaha. Jadi kalau sudah penguasa dan pengusaha itu berkolaborasi atas sebuah kolaborasi yang tidak baik itu memang menjadi dahsyat. Kalau pengusaha dan ya penguasa berkolaborasi untuk sesuatu yang baik, ya itu sih kita ya alhamdulillah. Gitu ya. Tapi kalau yang tidak baik dan akhirnya dibawa ke jalur hukum, ya kita lihat aja lah ya. Apakah itu akan menyentuh aktor utama di balik pemagaran laut itu. Ya, kan kita juga
Mungkin baru di Indonesia ya. Ada laut disertifikasi itu loh. Itu kan sebuah keserakahan yang tiada tara kalau aku bilang. Sampai laut tuh disertifikasi, kok nggak langit sekalian disertifikasi. Dan itu adanya hanya di sebuah negeri yang bernama Indonesia ini toh. Otaknya itu loh, kok bisa sampai ke sana jahatnya. Itu kan otak keserakahan itu. Ya, sampai laut disertifikasi, kalian bisa bayangkan. Gimana serakahnya itu. Ya. Oke, itu tentang pagar laut ya yang sekarang kalaupun proses hukumnya jalannya sampai di mana? Apakah mampu menyentuh aktor intelektual sampai menyentuh ke orang pertama lah yang harus bertanggung jawab. Baik dari penguasa maupun dari pengusahanya. Siapa? Kalau yang dibawa-bawa kan mereka hanya melok-melok wae. Ya. Kalau nggak mampu menyentuh orang yang pertama, omong kosong lah. Penegakan hukum, cuman omon-omon. Dan itu nanti nggak tahu kalau dia sanggup menanggung dosanya ya sudah. Karena kebohongan itu. Ya. Oke, sekarang beralih ke Pertamina. Pertamina juga begitu. Ya, yang aku baca itu gajinya itu sudah 14,5 miliar, masih korupsi berapa triliun itu di korupsi. Terus, ya Allah ya Rabbi. Habis uang segitu untuk dia. Kok serakahnya itu loh, di tengah rakyatnya yang keadaannya begini. Cari rezeki itu harus berjuang keras. Dia yang gajinya sudah begitu banyak, yang dimakan 1 bulan nggak mungkin habis. Masih korupsi lagi. Dan itu berjamaah kan? Dan kalau kita lihat muka-mukanya itu nggak ada malu, nggak ada penyesalan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena keserakahan juga. Ya. Sekarang kita berbalik ke ijazah palsu. Itu juga karena keserakahan. Jadi semua sama. Ya. Kalau Pertamina, ya, kalau pagar laut itu keserakahan dalam duit lah ya. Tapi kalau yang ijazah palsu ini, ya, itu keserakahan dalam kekuasaan, ingin berkuasa, sehingga melibatkan ya orang-orang lain diajak untuk berkolaborasi, gitu, ya, untuk mendukung bagaimana dia bisa masuk dalam jalur kekuasaan itu, gitu. Ya. Seharusnya kan nggak mau gitu loh, malu gitu loh, ya. Ini kok ya ampun, nggak punya malu berbohong. Bagaimana bangsa kita ini sebagai bangsa yang religius harusnya punya malu. Malu berbohong, malu nyolong, malu jadi maling. Kalau ketika belum berkuasa ngomongnya A, ketika sudah berkuasa ya kelakuannya harus A. Jangan A jadi A absen atau menjadi B. Kan jadi kamu nggak punya malu gitu sama anakmu, sama istrimu, sama keluargamu, sama mertuamu, sama semua orang-orang leluhurmu. Apakah bundamu itu melahirkan kamu untuk menjadi maling, menjadi koruptor, menjadi orang yang omongannya itu bajingan, isuk tempe sore dele, ketika belum berkuasa begini begitu. Setelah berkuasa cicing wae. Ya, gue Islam, jadi secara religion gue menggunakan pendekatan Islam. Ya, Jibril itu pernah ngomong sama Kanjeng Nabi, ya, sudah lakukanlah. Ini gampangannya bahasanya begini, lakukanlah apa yang kamu mau, lakukan sakarepmu, lakonono. Tapi ingat, satu saat kau modar juga, kau mampus juga. Nah, sebagai orang yang beragama, tentunya nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Enggak apa-apa. Kalau sudah ya puas kamu melakukan korupsi ini itu ya, enggak apa-apa. Silahkan, ya, silahkan kamu lakukan. Ya, silahkan. Tapi ingat, satu saat kau modar juga. Kok sekarang cengenges-cengenges?
Ya, oke, itu aja. Semoga kita tidak terjebak dalam pengalihan isu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.